Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan warga Tabing, Banda Gadang, Kota Padang demo menolak berdirinya menara seluler. Tim Arung Jeram Sumatera Barat lolos babak kualifikasi hingga jalan rusak di Tadami Pisang kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Dua pengedar sabu-sabu, Hanif dan Dharma, ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Tarandam, Kota Padang pada Rabu sore. Mereka berdua telah menjadi target operasi polisi karena diketahui sering mengedarkan sabu-sabu di daerah tersebut. Salah seorang di antara mereka berprofesi sebagai sopir ambulans di salah satu rumah sakit di Kota Padang. Saat diinterogasi, pelaku mengaku selalu mengonsumsi sabu-sabu sebelum mengantar pasien. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti 15 paket sabu-sabu siap edar yang hendak dijual kepada pembeli. Namun berhasil digagalkan petugas yang telah mengintai keduanya. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital kecil. Temuan ini semakin meyakinkan petugas jika yang mereka tangkap bukanlah pengedar kelas ece-ece. Kedua pelaku mengakui barang haram tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dari seorang bandar yang masih dikejar petugas. Berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim opsional kita di lapangan dan dilakukan penyelidikan. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan barang bukti sebanyak 15 paket sabu. Tersangka yang diamankan pada saat di TKP ada 2 orang laki-laki dewasa. Ya, untuk sementara dari pekerjaan salah seorang dari tersangka memang sebagai driver ambulan di sebuah rumah sakit. Kini polisi masih memeriksa keduanya secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui bandar besar yang memasok sabu-sabu kepada tersangka. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di wilayah binaannya, seorang babinsa di Kota Padang menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk membantu keperluan dapur warga yang tidak mampu, seperti beras, telur, ikan, minyak goreng, hingga bawang dan cabai. Dia adalah Serda Hengki Rinaldi, babinsa di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur. Personel Koramil 02 Kodim Padang tersebut rutin sebulan sekali berbelanja ke pasar untuk membeli perlengkapan dapur. Namun, perlengkapan dapur yang dibelinya tidak untuk dibawa pulang ke rumah, tetapi diberikan kepada warga kurang mampu di wilayah binaannya. Menurut Serda Hengki, kegiatan belanja kebutuhan dapur telah dilaksanakannya hampir 2 tahun di Padang. Biaya tersebut didapatkan dengan cara menyisihkan sebagian gajinya. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga pernah dilakukannya saat ia masih dinas di Subang, Jawa Barat. Mengingat gajinya yang tidak terlalu besar, setiap bulan ia rutin membantu rata-rata 2 kepala keluarga. Satu keluarga dibantu senilai Rp150.000. Bantuan tersebut tidak berupa uang tunai, melainkan berbentuk barang harian untuk dimasak. Dewi, warga Kelurahan Saranggaga, mengaku sangat terbantu dengan kepedulian babinsa yang memberi bantuan berupa kebutuhan pokok. Terlebih, ibu 2 anak ini hanya ibu rumah tangga, serta luput dari program PKH pemerintah. Sedangkan suaminya hanya bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Bantuan sembako ini secukupnya kan, tuh
Suami saya ini kadang ada kerja, kadang nggak ada kerja. Jadi cukupnya saya aja. 2 orang. Masih sekolah ya, Bu ya? Yang satu udah tamat tahun ini. Yang satu kelas 1, yang ke laki. Setiap bulannya membantu warga mengasih sembako dan menyisihkan dari gaji saya sendiri. Dan sembako itu berupa ada telur, sayur, cabai, bawang, garam, minyak, dan lainnya. Serda Hengki menyebut niatnya untuk membantu keperluan harian warga kurang mampu bukan untuk mencari sensasi atau pamer, melainkan semata untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Robiham melaporkan dari Padang. Atlet Sumatera Barat, putra dan putri, dinyatakan lolos dalam babak kualifikasi PON ke-21 dengan meraih 3 medali emas putra dan 2 medali emas putri. Medali tersebut diperoleh dari 4 disiplin lomba yang dipertandingkan, yakni slalom, head-to-head, sprint, dan downriver race pada kelas R4 dan R6 yang dilaksanakan di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Pencapaian tersebut adalah hasil yang luar biasa. Pasalnya, atlet putra dan putri baru dibentuk dan dipersiapkan kurang dari 2 bulan. Pasalnya, Sumatera Barat belum memiliki tim yang siap untuk mengikuti pertandingan. Selama ini, dalam ajang nasional, Sumatera Barat hanya diwakili oleh kota dan kabupaten yang dianggap siap dan ditunjuk oleh pengurus provinsi Faji Sumbar. Dengan hasil kualifikasi zona 1 ini, Sumatera Barat melenggang mengikuti Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Sumatera Utara dan Aceh Nanggro Darussalam. Polres Pesisir Selatan kini memiliki satuan baru, yaitu Satuan Pengamanan Objek Vital yang disingkat PAMOBVIT. Satuan baru ini dikukuhkan oleh Kapolda Sumatera Barat untuk 3 Polres sekaligus. Selain Polres Pesisir Selatan, 2 Polres lainnya juga dikukuhkan, yaitu Polresta Padang dan Polresta Bukit Tinggi. Pembentukan satuan ini merupakan tindak lanjut dalam mendukung kebijakan pemerintah serta Kapolri terhadap pengamanan objek-objek vital, VIP, dan lokasi-lokasi destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Satuan yang baru dibentuk ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melakukan pengamanan objek-objek vital dan objek wisata guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Apalagi masih banyak terdapat pungli pada destinasi wisata yang ada di pesisir selatan. Informasi tewasnya Josi, berusia 23 tahun, warga Lancang, Kanagarian Awamalintang Selatan, Padang Pariaman di Jepang, akibat dibunuh, menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Apa yang menjadi penyebab kematian sebenarnya? Ibu korban, Dasmawati, yang tinggal di negara Malaysia, sengaja pulang kampung untuk menunggu kepulangan jenazah anaknya pada Selasa petang. Pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus lalu, 5 hari kemudian, atau tepatnya tanggal 22 Agustus, dia mendapat informasi tentang kematian putrinya di kota Maebashi, Jepang. Kepolisian Jepang sendiri telah menangkap pembunuh anak tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya.
Ibu Josie berharap adanya keadilan bagi putrinya dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelakunya. Ruas jalan dari Kecamatan Padang Sago menuju Kecamatan Tujokoto, Padang Pariaman, kondisinya rusak parah. Di sepanjang jalan, lobang-lobang menganga. Kondisi seperti ini sudah terjadi selama belasan tahun. Warga yang kecewa menanam batang pisang pada jalan itu. Aksi ini sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Padang Pariaman yang tak peduli dengan kondisi jalan yang rusak. Selain itu, batang pisang juga sebagai peringatan bagi pengendara untuk berhati-hati melewatinya. Yang lebih miris, jalan rusak ini telah banyak menimbulkan korban karena terperosok ke dalam lubang. Meski telah berulang kali dilaporkan ke pemerintah kabupaten, namun hingga saat ini laporan masyarakat tersebut tak pernah digubris oleh Bupati Padang Pariaman. Seminggu menjadi buronan, Rahmat, seorang pelaku penganiayaan terhadap pamannya sendiri di Payakumbuh, diringkus tim gabungan dari Satreskrim Polres Payakumbuh dan Polresta Padang di daerah Padang Timur, Kota Padang. Pelaku ditembak polisi di bagian kakinya karena mencoba kabur saat dilakukan penangkapan. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti sebilah kayu untuk digunakannya untuk menganiaya pamannya hingga korban meninggal. Rahmat menganiaya pamannya sendiri yang berusia 51 tahun di Kecamatan Akabiluru. Pelaku memukul kepala korban 2 kali menggunakan sebilah kayu hingga korban meninggal dunia di rumahnya. Motifnya karena sakit hati sering dimarahi korban. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.